Hai adik-adik, pasti masih semangat kan hari ini? Yuk bersama-sama dengan Kak Agus katakan yes, yes, yes. Pasti bisa dong. Katakan yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, yuk Kak Agus ajak untuk kita semua adik-adik yang ada di rumah untuk tepuk semangat. Bisa kan? Yuk bersama-sama dengan Kak Agus yuk. Tepuk semangat. 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 Bisa nggak? Pasti bisa dong. Sekali lagi ya. Wah, oh nggak mau sekali, berkali-kali. Boleh. Lagi ya. Tepuk semangat. 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 Wah, masih loyo ini, belum seberapa. Lagi ya. Yang terakhir paling semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Keren. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Agus ajak adik-adik yang di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Siap ya untuk mulai kelas hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang dan cinta yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan memulai kelas sekolah minggu hari ini. Bahkan ibadah hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau semangat, kami mau antusias, sebab Tuhan baik atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yang semangat mana suaranya? Semangat. Keren sekali, tambah hari tambah semangat ya. Semangat juga dong buat aktivitasnya. Hari ini kita akan membuat hiasan gantung. Hore. Kita punya apa aja nih Mak Hong? Ada Kertas, jumlahnya 4. ya. Terus ada Ada benang kasur, ada juga, lem, ada juga, spidol, ada ini. solasi, dan Ya. jangan lupa gunting. Hore. Nah, adik-adik, di sini kita juga memerlukan kertas sepanjang 4 cm. Betul, Kak. Jangan lupa ya, harus digaris dulu. Lalu Mak, kita mau cara buatnya gimana nih Mak Hong? Gini, ini kita buat awan, Kak, di sini. Kak Leoni bisa tuh buat awan, coba. Bisa. Kak. Kita buat awan ya adik-adik. Ya. Lalu setelah digambar kita ngapain Mak Hong? Dipotong, Kak Le. Coba Kak Le dipotong. Sudah jadi awannya. Bagus, 4-4 ya Kak Le. Nah, yang 4-4 sudah jadi semua. Setelah itu kita tulisi dengan ayat, Kak. Ayatnya ada di Matius. bukan Matius loh, Kak. Di apa ya? Aku tak ngepek dulu lah. Wahyu 3 ayat 11, Kak. Bunyinya, aku datang segera. Nah, ini dijadikan 4 lembaran, Kak. Nah, yang ini ditulis dulu Wahyu 3 ayat 11. Kita tulis ya adik-adik Ya. menggunakan spidol. Agak gede ya Mak nulisnya ya? Ya, Mak? betul. Sudah. Nah, yang kedua juga sama ditulis ayat selanjutnya, yaitu peganglah apa yang ada padamu. Terus yang ketiga ditulis supaya tidak seorang pun. Yang keempat, mengambil mahkotamu. Itu 1 ayat, Kak Le. Nah, setelah selesai dipasangi tali, Kak. Talinya dikasih solasi seperti ini. Ini Kak yang kecil aja, Kak. Setelah itu kita pasang tali ya Mak. Ya, pakai solasi aja, Kak, gampang, Kak. 1 cukup Mak. Oke, nah kita sudah selesai, 4-4 sudah jadi. Nah,
Nah, sudah dipasang tali semua. Sekarang kita buat lingkarannya, Kak. Yang tadi kertasnya berukuran 4 cm. Betul. Kita rangkap, Kak, biar agak kuat sedikit. Dilem aja ya, Kak. Ya. Sudah, Mak Hong. Ya, bagus. Setelah itu kita buat lingkaran, Kak. Nah, dibuat lingkaran gini. Nah, jadi lingkaran ya. Dilem lagi ya, Kak. Supaya lebih kuat kita kasih solasi dikit aja, Kak. Oh gitu. Iya. Oh iya, Mak Hong. Ini kita ayatnya harus Wahyu 11. Wahyu 3, Kak. Oh, Wahyu 3 ayat 11 ya, Mak Hong. Betul, ya. Jadi Nanti adik-adik harus nulisnya Wahyu 3 ayat 11. Sudah dikasih tali, sudah semua. Sudah. Nah, sekarang kita tempel di sini, Kak. Jadi 4 bagian. 1 boleh kecil, boleh pendek. Boleh pendek, boleh panjang. Tempel, Kak, di sini, Kak. Kita solasi. Iya. Muka belakang ya, Kak. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua tadi apa ya bunyinya ya? Peganglah apa yang ada padamu. Nah, kita pasang lagi di sebelah sini. Nah, tempel pakai solasi lagi. Yang satu sebelah belakang biar tambah kuat. Sudah jadi 2. Yeay. Yang ketiga. Ayat selanjutnya. Yang ketiga tulisannya apa? Bacakan. Supaya tidak seorang pun. Iya betul, Kak Le. Ini enaknya dipasangnya gimana ya, Kak? Setelah nomor 3. Nomor 3 sini ya, Kak ya. Iya betul, Mak Hong. Karena kan ayatnya harus urut. Betul. Nah, tempel, Kak. Nah, tinggal yang selanjutnya. satu. Kata-katanya apa, Kak? Mengambil mahkotamu. Oh, supaya mahkota kita tidak diambil. Betul. Pasang di sini, Kak. Kita solasi lagi. Iya, Kak. Yeay. Yeay. Wah, bagus ya, Mak Hong. Nanti saat kalau mau menghafal, Sembunyikan. nah disembunyikan, nanti bisa menghafal. Supaya ini bisa tergantung di atas, dikasih apa lagi ya, Kak? Tali. kasih tali. Ya, ini dipasang talinya di sini sama di ujung sini. iya. Nah, itu ya. Kita tempelkan. Nah, sudah jadi, Yeay, Kak. sudah selesai. Bagus sekali. Nah, dibaca ulang ya, Kak. Coba, Kak. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hore, anak adik-adik bisa semua buatnya. Selamat mengerjakan. Nanti yang sudah buat diapakan, Kak? Di foto dikirim ke Agus. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.
tadi yang sudah tahu cara membuat kreativitas hari ini? Ayo tunjuk tangannya semua. Pinter-pinter. Kalau gitu jangan lupa nanti dibuat di rumah ya. Kalau adik-adik kesulitan bisa minta orang tua untuk membantu. Lalu kalau sudah selesai dikirimkan ke kakak-kakak. Siapa tahu nanti adik-adik dapat hadiah. Pasti seneng dong dapat hadiah, ya kan? Nah, sekarang kalau tadi adik-adik perhatikan kreativitas hari ini, dibuatkan gantungan. Nah, di gantungan itu ada ayatnya. Siapa yang tahu bunyi ayatnya apa dan di mana alamatnya? Yeay. Nah, tadi ayatnya di Wahyu 3 ayat 11. Bunyinya adalah, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nih, Kak Priska udah pakai mahkota. Tadi kakak-kakak juga pakai mahkota. Karena cerita kita hari ini berkaitan dengan mahkota. Ayat ini bilang bahwa aku segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Yuk kita mau hafalin dulu ayat ini. Pakai gerakan ya. Yuk, dimulai dari Wahyu 3 ayat yang 11. Bunyinya adalah aku, kan itu Tuhan, berarti tangannya ke atas. Aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Ayo sekali lagi ya, Wahyu 3 ayat 11. Aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau adik-adik ingat cerita minggu lalu, selain hari ini kita bicara tentang mahkota, minggu lalu kita juga bicara soal apa? Jubah atau pakaian putih. Nah, ternyata adik-adik ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita itu selain diberi jubah putih atau pakaian putih juga akan diberikan mahkota. Ingat gak ada sebuah lagu di gereja anak yang seperti ini lagunya? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, haleluya, di sana selamanya. Nyanyi yuk. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, haleluya, di sana selamanya. Wih, ternyata selain kita diberi jubah atau pakaian putih, kita juga diberikan mahkota. Siapa yang mau mahkota? Pasti adik-adik jawab, saya kak. Adik-adik tahu nggak siapa yang biasanya pakai mahkota? Iya, ada raja, ratu, orang-orang bangsawan, bahkan orang yang menang juga kadang-kadang diberikan mahkota. Nah, mahkota itu lambang dari apa? Dari kekuasaan, kemuliaan, kejayaan, keabadian, kekekalan, juga kemenangan. Nah, ternyata hanya orang-orang yang menang dalam kemuliaan Tuhan itu yang akan diberikan mahkota. Orang-orang yang seperti apa adik-adik? Yang seperti Wahyu 3 ayat 11 ternyata. Dia yang memegang apa yang menjadi miliknya itu dan terus memegangnya sampai pada akhirnya. Tapi ayat itu juga bilang, kalau kita tidak memegangnya, maka mahkota kita bisa diambil. Ih, siapa yang mau mahkotanya diambil? Tentu tidak mau ya adik-adik ya. Nah, lalu bagaimana sih cara supaya kita bisa terus mempertahankan mahkota kita? Tidak ada yang mengambilnya. Ternyata caranya adalah kita harus memegang
apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak boleh dilepas adik-adik. Itu harus dipegang erat-erat, itu harus dipertahankan, tidak boleh digantikan oleh apapun, tidak boleh sampai itu hilang dari hidup kita. Makanya kita harus jadi anak-anak yang mau berupaya, berusaha untuk terus mempertahankan iman kita. Kak Priska ada sebuah cerita. Ceritanya itu ada seorang kakak namanya Kak Roy. Kak Roy Pontoh. Siapa yang sudah pernah dengar? Kak Roy ini tinggalnya di Ambon. Pada tahun 2008 terjadi kerusuhan Ambon oleh karena ada perkelahian antara suku Ambon dan suku Bugis. Di sana terjadi huru-hara adik-adik, suasananya menegangkan, mencekam karena banyak perkelahian terjadi. Lalu pada suatu hari, Kak Roy Pontoh itu pergi ke sebuah retreat. Lalu setelah selesai retreat mau pulang, sedang menunggu jemputan, Kak Roy dan teman-temannya terjebak di dalam kerusuhan. Suku yang berkelahi itu ada di tengah-tengah mereka. Lalu terjadilah pada waktu itu ada seorang yang datang dan dia mengancam Kak Roy. Suasananya begitu tegang dan mencekam adik-adik. Bagaimana mereka mengancamnya? Orang itu berkata sambil membawa pedang. Dia berkata seperti ini. Sangkal Yesusmu atau kami akan membunuhmu. Waktu itu Kak Roy disuruh menyangkal. Menyangkal itu artinya tidak mengakui lagi kalau Yesus itu Tuhan. Dia bilang gini, sangkal Yesusmu. Kalau tidak kami akan membunuhmu. Pada waktu itu Kak Roy menjawab, Beta Laskar Kristus. Apa artinya? Bahasa Ambon, Beta itu artinya aku. Dia berkata, aku Laskar Kristus. Sangkal imanmu, sangkal Yesusmu. Beta Laskar Kristus. Itu yang keluar dari mulutnya Kak Roy. Dan seketika itu juga pedang diayunkan dan mengenai Alkitab yang sedang dipegangnya. Alkitabnya robek dan Kak Roy terkena pedang dan akhirnya meninggal dunia. Keluarganya sedih adik-adik, sedih sekali. Keluarganya menangis adik-adik, menangis. Tetapi waktu itu kemudian keluarganya, mama, papa, saudara-saudaranya bangga kepada Kak Roy. Kenapa? Karena didapati Kak Roy tetap memegang iman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun ada ancaman, ada rintangan, ada halangan, tetapi dia tidak menyangkal Tuhan Yesus. Keluarganya menjadi bangga karena Kak Roy menjadi contoh punya iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus. Kak Roy menjadi contoh bagi kita adik-adik. Bagaimana caranya kita memegang iman. Bagaimana caranya kita bisa seperti Kak Roy. Kadang-kadang kita malas, kita takut, kita ada banyak hal yang membuat kita kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini mendengar cerita dari Kak Roy tadi, kita harusnya bisa menjadi anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan sampai akhirnya. Karena hanya orang-orang seperti itu yang bisa bertemu dengan Tuhan, diberi jubah putih dan juga diberikan mahkota. Lalu bagaimana caranya? Pegang iman kuat-kuat. Bagaimana Kak supaya imanku tetap kuat? Kalau begitu setiap hari kita harus menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Betul enggak? Kalau semakin kenal maka kita akan semakin sayang.
Makanya kenapa kakak-kakak selalu menasihatkan buat adik-adik, orang tua menasihatkan buat adik-adik untuk terus baca Alkitab, baca firman Tuhan, dibaca, direnungkan, dilakukan. Kenapa? Supaya kita semakin kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita jadi sayang Tuhan Yesus. Dan kalau sayang Tuhan Yesus, kita tidak mau menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun juga. Betul tidak? Nah, mulai sekarang baca Alkitabmu. Buka setiap hari. Dan jangan lupa, selain baca Alkitab, baca firman, juga harus rajin berdoa. Karena dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena berdoa itu kita bercakap-cakap, kita ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan senang sekali kalau kita itu terus ngobrol sama Dia. Minta petunjuknya, minta tuntunannya. Nah, anak-anak tahu sekarang bagaimana caranya supaya iman kita tetap kuat. Dan jangan lupa juga, kita harus terus rajin beribadah. Karena ketika kita beribadah, kita berkumpul dengan teman-teman kita yang sama-sama percaya dengan Tuhan Yesus. Itu yang akan jadi kekuatan kita. Karena mereka dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, mendukung kita, dan juga mendoakan kita. Kak Priska percaya, kakak-kakak mentor percaya, kalau ini adik-adik lakukan, maka adik-adik pasti menjadi anak-anak yang punya iman yang kuat, punya percaya yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika sudah punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik pasti juga akan melakukan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang menang, terus menjaga imannya, dan terus melakukan firman-Nya, itulah yang akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Kalau adik-adik mau mendapatkannya, mulai sekarang putuskan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita hidupi firman Tuhan dengan melakukannya, dan mahkota itu akan tersedia. Hari ini adik-adik sudah diajari firman Tuhan untuk kita tetap setia sampai pada akhirnya. Yuk Kak Priska ajak kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Waktu kita nanti nyanyi, waktu kita menyembah Tuhan, sambil kita berdoa, minta supaya Tuhan menguatkan kita, memberikan kemampuan kita untuk terus percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Yesus, seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, tolong setiap kami untuk kami terus mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami berjanji bersama-sama, tidak ada satu hal pun Tuhan yang membuat cinta kami kepadamu, kasih kami kepadamu akan memudar atau hilang. Untuk itu Tuhan, kami akan menjaga hidup kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Rajin kami membaca Alkitab supaya kami mengenal-Mu. Rajin kami berdoa supaya kami semakin mengasihi-Mu. Rajin kami beribadah supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami juga Tuhan akan melakukan firman-Mu supaya kami terus menyenangkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tuhan akan menolong setiap kami dan memampukan setiap kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami sudah beribadah kepadamu. Tuhan akan menolong kami, menolong papa mama, menolong kakak adik, untuk kami juga setia beribadah kepadamu. Semua yang hari-hari ini kami perlukan, kami berdoa, kami terus mengandalkan Tuhan dan percaya, maka semua akan dicukupkan oleh Tuhan. Ajari kami untuk terus mengucap syukur, maka di dalam pengucapan syukur itu Tuhan, ada kecukupan di tengah-tengah kami. Bahkan kami yang hari-hari sedang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kami hari-hari ini yang sedang terus mengerjakan tugas, bahkan kami yang tes, Tuhan akan mampukan untuk kami mengerjakannya dan kami memperoleh hasil yang terbaik. Dan kami berdoa setiap kami akan lulus, bahkan kami akan naik kelas. Dan kami bisa membanggakan Tuhan dan orang tua kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita sudah beribadah. Jangan lupa hari Jumat pada pukul 3 sore kita akan bertemu di udara melalui siaran Radio Suara Keluarga Kerajaan. Kita akan bersuka cita bersama-sama di sana. Tuhan Yesus memberkati.